Singgah sebentar di kedai kopi. Selamat datang calon wira swasta atau yang sudah jadi wira swasta. Selamat mengikuti seminar, semoga menyemangati dan menginspirasi. Tangan buat itu semua ya. Walaupun saya begini jangan ngantuk karena pokoknya asik deh. Hari ini nggak boleh ada yang tidur karena ilmunya mahal, ya. Ilmunya mahal. Nah, kita bersama-sama, sama-sama. Buat siapa? Kita bersama-sama, senang hati, gergamu, gergamu, semuanya. Buat siapa? Kita bersama-sama, senang hati. Kita bersama-sama, sama-sama. Buat siapa? Kita bersama-sama, senang hati. Gergamu, gergamu, semuanya buat Tuhan. Kita bersama-sama, senang hati. Jadi kita bersama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita bersama-sama, senang hati. Gergamu, gergamu, semuanya buat Tuhan. Kita bersama-sama, senang hati. Sepertinya sudah bisa dimulai Pak Simon, saya undang untuk maju ke depan. Silahkan. Terima kasih Bu Frida, tepuk tangan dulu Bu Frida. Aku juga. Kalau bisa saya anggota rapat tanya Simon gimana duitnya, 100 juta habis Pak semuanya. Duitnya balik dah, nggak ada yang balik. Bangkrut sudah ke BC. Jadi Wahyu ini saya bilang di Layur, Juragan Layur hebat juga ya. Wah, kita mau nih pengusaha-pengusaha yang jualan di Layur, coba di training dulu. Wah, saya bilang hebat nih. Dulu nggak pakai training, langsung aja lah jalan, tak bisa bangkrut semua. Wah, ini cara baru nih. Saya minta saya bicara, saya bilang oke, nah, saya bisa bantu bicara. Wah, itu nggak bisa satu sisi kok, nanti ada sambungan. Saya bilang setuju lah. Ya, membuat orang bisa jadi pengusaha dan usahanya bisa mandiri, nggak mudah. Jadi perlu beberapa sesi. Jadi judulnya adalah wira swasta yang mandiri. Bukan sukses tuh ya, mandiri ya. Ya, sukses adalah perjalanan. Suksesnya orang beda-beda, betul Bu? Ya nggak? Menurut Ibu sukses punya duit kelihatan, punya orang apa ini sukses adalah apa? Bisa ada pendidikan untuk anaknya, untuk yang ibu ini sukses apa? Baik lagi, jadi kita bilang yang mandiri lah. Ya, jadi selintas seperti itu. Tadi kan udah diterangin sedikit soal diri saya. Ya, itulah saya punya pensiunan. Kalau saya punya moto, selain tadi yang di atas lebih rohani, kalau ini lebih santai. Ya, oke, siap. Oke, kedengaran? Yang belakang? Ya. Karena kelihatannya ini ada anggota di wira swasta umurnya di atas 70 tahun nih ya. Ya. Wah, ini bukan berat bawah ini. Bagaimana kembangan di atas 70 tahun jadi wira swasta yang mandiri? Bisa ya, harus. Saya bilang sama istri saya,
Tugas kita membesarkan anak, mengimpartasi mereka dengan iman, supaya mereka percaya Yesus, ya, supaya mereka bisa mandiri, bisa kerja. Selanjutnya, puji Tuhan. Anak istri saya suka ribut, anak kita ini belum punya pacar bukan urusan kita. Benar nggak Bapak Ibu, ya? Kawin urusan mereka. Yang penting mereka bisa mandiri. Yang penting nanti kita tua, seperti oma-oma dan opa, jangan tergantung sama anak, ya, betul nggak? Enjoy bikin sisi. Ya, kenapa? Saat saya direktur marketing di Kalbe Group, umur 40, saya minta berhenti. Sampai semua direksinya pada kaget. Kenapa saya minta berhenti? Karena saya berdoa sama Tuhan, saya mau hidup sesuatu something different. Saya mau wira swasta. Saya perhatikan papa mama saya bikin makanan enak, ini enak, saya doyan lah ya. Banyak orang juga bilang enak, kenapa nggak bisa jadi bisnis? Keluarga saya semuanya kerja. Saya mau wira swasta. Jadi umur 40 saya keluar, saya wira swasta. Saya buatlah PT saya pertama, PT Suara Gangsi. Jadi pada waktu keluar baru saya kaget, culture shock. Ya, kalau lagi kerja sebagai direktur marketing kan enak tinggal dulu, ya. Kan enak kalau dulu anak saya nggak doyan makan, saya nyanyiin tur direktur, enak makan, enak tidur, betul kan? Kerjanya cuma mengatur gitu ya. Enak jadi direktur apa? Ya. Akhir bulan 5 gaji kerja cuma mengatur, betul kan? Ada sekretaris, ada asisten, ada manajernya, udah tinggal nyuruh-nyuruh aja. Saat saya keluar umur 40 direktur marketing, saya keluar tomat nyalahin LCD aja nggak bisa saya. Nggak bisa, saya mesti belajar. Untuk komputer mesti belajar. Wira swasta apa yang saya lakukan kosek WC, ya. Jadinya wah kaget juga ya. Usaha ternyata bukan sulit banget. Sebetulnya ini saya tuh generasi kedua ya. Usaha snack yang dilakukan saya sudah dirintis dulu oleh ibu saya, jadi 50 tahun yang lalu. Nah, seperti yang tadi ceritanya Pak Simon tadi itu betul Pak. Jadi ibu saya tadinya bekerja ya, cuma karena motivasi orang tua yang katanya kalau berusaha itu bebas finansial, bebas waktu, ya kan? Akhirnya katanya yang udah kerja, udah sekolah gitu, dia bilang, boleh juga nih ya, maksudnya lama-lama kepikiran juga untuk berusaha. Jadi di Jakarta ibu akhirnya berusaha dan dari awal sudah dengan mencoba berbagai macam usaha, akhirnya sudah ketemu lah bahwa usaha itu adalah snack. Dan akhirnya saya meneruskan usaha ini. Jadi motivasi orang tua itu penting sekali. Jadi saya dimotivasi oleh ibu, ibu dimotivasi oleh Simba, ya kan, kakek saya. Terus, jadi di dalam keluarga tuh seperti saya juga begitu ke anak saya. Nggak apa-apa bekerja, tapi artinya kamu harus ada punya motivasi untuk kamu punya bebas waktu, bebas finansial, tapi dengan usaha. Tidak mudah untuk menjadi seorang wira swasta. Bapak Ibu, kalau saya bicara soal memulai usaha saya ini, itu sebetulnya justru didorong oleh anak-anak saya. Justru anak-anak saya yang punya punya wira swastanya itu dari anak-anak saya gitu. Nah, jadi waktu itu saya sudah pensiun. Dia bilang katanya, daripada mami nggak ngapa-ngapain, yuk kita bikin sesuatu gitu ya kan. Nah, Jadi Maria pensiun, anak-anaknya, ayo bikin apa gitu ya. Bisa baik, bisa, ayo dong usaha, jangan minta duit sama gue aja. Nah itu satu, terus yang kedua, memang dari keluarganya suami saya, itu semua mulai dari mertua saya dan suami saya sendiri itu memang mereka selain senang makan, tapi juga senang masak. Bisa masak, senang lah ya, bukannya bisa, tapi senang masak dulu. Sampai satu saat waktu anak saya yang kedua itu mau lulus sekolah SMA, dia bilang, mami aku mau sekolah chef aja. Malah dia nggak mau lulusin SMA-nya waktu itu. Saya bilang nggak bisa, saya nggak tahu passionnya dia benar apa enggak gitu. Tapi satu saat saya tanya sama dia, kenapa kamu memilih chef? Pada saat itu banyak yang komputer lah segala macam gitu kan.
Anak saya bilang, setiap hari orang itu ada yang lahir dan sampai dia mati itu dia makan. Jadi nggak akan ada matinya yang namanya makan. Oh begitu prinsip hidupnya. Oke, jadi akhirnya saya setuju. Dia akhirnya sekolah chef tapi lulus SMA dulu. Nah, jadi dilanjutkan dengan itu. Waktu kita mulai pertama kali itu jualan, sebetulnya saya kuliner ini udah lumayan hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Awal pertama yang kita buka itu adalah Chinese food. Jadi ada satu koki, tapi dia nggak punya sertifikat dan segala macam. Tapi saya pernah coba makanannya enak. Dan dia bilang, Bu, saya mau mulai lagi usaha saya. Ibu mau nggak memfasilitasikan saya? Oh ya udah oke, gitu coba. Akhirnya mulai tuh kita jualan Chinese food dan di kawasan industri Pulau Gadung. Di situ belum ada yang namanya Chinese food. Wah luar biasa pokoknya. Dia itu kita rame itu dari jam 11 sampai jam setengah 2. Chefnya cuma satu, asistennya satu. Dia harus masak dalam waktu yang secepat-cepatnya karena maksudnya kantor itu kan istirahatnya terbatas setengah 12 sampai dengan setengah 1 jam 1 lah ya gitu. Nah itu order di situ tuh kalau chef saya orangnya nggak bisa tenang, wah luar biasa lah pokoknya ya. Ya Ibu Felis, ternyata Ibu Felis ini sama seperti Ibu Maria online, tapi platformnya beda ya. Ibu Felis ini menjadi pokoknya syaratnya mau jadi distributor tunggal ya. Silakan Ibu Felis cerita. Puji Tuhan ya, hari ini banyak banget yang ikut. Saya merasa hari ini bisa ikut hal ini tuh luar biasa banget ya. Apalagi ini kayaknya saya kecemplung di sini ya. Jadi narasumber sebenarnya saya juga bukan siapa-siapa sih. Dibanding Pak Simon, teman-teman di sini mungkin lebih hebat daripada saya sebenarnya. Cuman saya beruntung mendapatkan hal ini gitu ya. Di sini saya mau sharing, saya dari tahun 2016 kira-kira mulai usaha ini. Itu sebenarnya saya waktu itu udah sebenarnya posisi saya di saat itu sebagai karyawan di tempat perusahaan teman saya gitu ya di Kelapa Gading. Tapi saya orangnya suka coba-coba intinya. Di 2016 ini namanya penjualan online baru gitu dan cukup booming perpindahan dari konvensional ke online gitu. Istilahnya ini kan bagus banget ya ke depannya gitu. Nah saya jadi mulai coba-coba di situ. Ya dari mulai istilahnya jadi dropshipper, saya nggak mau sediain barang sendiri karena modalnya cukup besar ya. Kalau namanya kita harus menyediain barang gitu, belum tentu juga laku. Nah barang pertama saya jadi yang saya pakai sendiri aja. Saya cuma pengen belajar, bener gak sih ini online ini bisa menghasilkan uang gitu. Jadi saya jualan ya sabun mandi saya sendiri gitu. Karena saya kan getok ya. Jadi kalau nggak laku pun saya bisa istilahnya pakai sendiri, nggak ada risiko sedikit pun gitu ya. Nah dari situ ternyata benar gitu laku gitu ya. Nah berkembang dari sana, mulai saya belajar gimana caranya untuk memajukan toko saya yang jangan cuma satu macam aja dan yang saya pakai sendiri gitu kan. Saya mulai belajar untuk mencari di situ bahwa produk apa yang terlaris di misalnya di Tokopedia di tahun 2016 itu ya. Jadi saya potong dikit Bu Felis, jadi produk pertamanya ada di Tokopedia berarti ya? Iya. Awal ya pasti ya. Belum ada Shopee ya? Shopee belum ada. Tokopedia, sabun mandi. Mereknya apa Bu? Ya itu biasa deh, Lifebuoy, sabun cair. Enggak mereknya? Apa tuh? Lifebuoy mereknya, enggak mereknya itu. Merek sendiri. Yang saya pakai sendiri, takut karena saya nggak mau jadi. Oh mereknya Lifebuoy? Iya saya jual itu. Bayangin tuh barang gede jual.